Halo semua, video kali ini kita akan menjawab pertanyaannya dari Bernita Maju 5217. Jadi beliau nanya, Bang, perangkat Ruiji bisa sistem BRICS buat voucheran, tapi router utama Mikrotik ke bawahnya Ruiji semua. Apakah topologinya bisa kelihatan juga di Ruiji Cloud? Bisa langsung sistem AI buat IP BRICS-nya? Atau dari switch-nya bisa bikin portal sampai berapa klien per user, Bang? Nah, ini kan saya jawab satu-satu ya pertanyaannya. Untuk dari suite-nya kita tidak bisa bikin portal ya, karena portalnya itu ada di Ruiji Cloud, lalu nanti di-apply di setiap access point-nya Ruiji. Jadi bukan di suite. Di suite itu kita hanya bisa manage portnya. Makanya suite itu suite manage namanya. Jadi portnya itu bisa kita set sebagai akses ataupun terang lewat VLAN berapa, bisa di enable atau disable, atau bisa diaktifkan PoE-nya atau bisa dimatikan juga PoE-nya. Jadi suite-nya itu bisa dikontrol di sisi port. Nah, untuk di switch udah selesai ya. Lalu di perangkat Ruiji apakah bisa sistem BRICS? Jadi buat voucheran tapi router utama ke bawah Mikrotik semua. Itu bisa banget ya. Jadi Ruiji ini bisa banget bisa bikin sistem voucheran seperti ini. Jadi sistem voucher ini teman-teman bisa bikin pakai VLAN, bisa bikin pakai BRICS keluar langsung gitu. Nah, kapan kita pakai Ruiji Cloud? Kalau saya berpikir kapan kita pakai Ruiji Cloud ketika access point kita udah banyak gitu. Kalau udah banyak sih kita pakai Ruiji Cloud nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cuman access point yang mau kita pantau untuk WiFi voucheran kita hanya satu, ya lebih baik langsung setting BRICS aja di access point-nya gitu, ngapain ribet-ribet gitu. Jadi kita bahas di sisi apakah BRICS-nya di Ruiji ini ada BRICS gitu kan. Jadi kalau dia di BRICS ya, saya coba gambarkan ya sedikit. Ini gambar saya nggak bagus ya karena saya bukan penggambar, jadi mohon maaf. Jadi ini misalnya Mikrotik nih, Mikrotik kita kasih warna hitam deh ya. Nah ini Mikrotik nih, ini Mikrotik, di bawahnya ini ada Ruiji, misal access point Ruiji ya. Di sini ya di bawahnya Ruiji. Nah, ini Ruiji. Jadi ini Mikrotik ya, Mikrotik. Ini Ruiji. Ruiji AP ya. Nah, di sini kita ngelewatinnya pakai BRICS di sini. Ini BRICS. Nah, jadi dia lewat BRICS. Nah di Mikrotik ini ada beberapa ya BRICS yang diterima oleh si Ruiji ini. Satu misalnya kita set AP Ruiji-nya itu sebagai BRICS, artinya dia akan mengambil IP DHCP server dari Mikrotik sehingga login pack di Mikrotik itu bisa tampil. Nah sekarang login pack-nya mau taruh di mana nih gitu, karena di Ruiji juga kita bisa taruh login pack dengan nama Captive Portal namanya. Di Mikrotik juga kita bisa taruh login pack. Kalau kita taruh login pack-nya di Mikrotik ataupun di Ruiji itu bisa dengan teknik seperti ini juga bisa. Saya akan contohkan yang udah berjalan ya. Jadi yang udah berjalan ini skemanya seperti ini, dari Mikrotik di BRICS, lalu di bawahnya ada AP Ruiji. Nah karena AP-nya cuma satu, AP Ruiji-nya saya tidak konekkan ke Ruiji Cloud. Jadi saya hanya bikin port forwarding aja, lalu saya akses via VPN tunnel gitu. Jadi lebih simple. Nah seperti ini. Ini ada 5 user dan usernya itu dapat IP dari atasnya. Atasnya itu Mikrotik. Nah seperti ini. Jadi DHCP-nya di sini keluarannya BRICS. Port BRICS-nya ini dihubungkan ke Ruiji AP. Jadi Ruiji AP ini dapat IP DHCP dari Mikrotik. Nah ini kalau dia satu AP. Seperti di awal saya bilang tadi, kalau dia AP-nya nggak banyak ya set langsung aja dari Ruiji AP. Set langsung Ruiji AP-nya, nggak usah pakai Ruiji Cloud kalau hanya satu, karena lebih simple, lebih gampang gitu. Lagian apa yang mau kita monitoring juga gitu kan, karena perangkatnya cuma satu gitu. Seperti yang studi kasus yang teman-teman lihat sekarang ini perangkatnya cuma satu, jadi nggak ada monitoring juga gitu. Nah kalau kita pakai Ruiji Cloud, ini saya tunjukkan beberapa yang punya beberapa perangkat ya. Ruiji Cloud di beberapa perangkat.
di sini kalau teman-teman perhatikan di bagian networknya, di sini ada forwarding mode. Forwarding mode-nya itu breaks. Saya set sini break. Artinya dia dapat IP DHCP dari perangkat mikrotik di atasnya. Nah, perangkat mikrotik di atasnya itu menggunakan VLAN. Saya lewatkan menggunakan VLAN. Jadi tinggal dipisah nih, VLAN 1 IP-nya berapa, VLAN 2 IP berapa, VLAN 3 IP berapa. Jadi semua perangkat RUIGI, access point RUIGI tadi, dan yang perangkat di bawahnya yang connect ke access point, misalnya handphone, laptop, semua mendapatkan IP DHCP dari VLAN yang kita set di mikrotik gitu. Nah, seperti itu dia konsepnya kalau dia menggunakan RUIGI Cloud. Jadi teman-teman harus bikin VLAN, jadi dirapikan gitu. Misalnya VLAN untuk lantai 1, VLAN untuk lantai 2, VLAN untuk lantai 3 gitu. Jadi sehingga tidak ada namanya traffic itu padat di satu network gitu. Namanya apa ya? Saya kemarin udah pernah bahas juga di channel ini. Dia nama teknisnya apa gitu ya. Pokoknya kalau nama jalanannya traffic yang padat gitu. Teknologi setting RUIGI Cloud, panduan lengkap RUIGI Cloud. Nanti teman-teman cek aja ya di ini di channel meteorologi seperti RUIGI apa ini tutorial setting RUIGI ini 40 menit ya. Harusnya ini udah lengkap nih 40 menit. Teman-teman perhatikan aja nanti dia sehingga nanti trafficnya itu lebih terbagi gitu, tidak padat di satu VLAN aja. Nah, misalnya kita contohkan ya, nih ya, coba yang ini yang ada VLAN-nya. Di interface. Nah, ini kan ada VLAN ya, ada VLAN. Ini VLAN berapa? Ini VLAN 2. Ini VLAN 3, ini VLAN 4 gitu. Jadi ketika ada orang membuka fingerprint dan narik data yang lain yang masih terhubung ke VLAN 2 dia nggak terganggu gitu karena yang traffic berjalannya itu di VLAN 4 sehingga lebih terbagi beban dari trafficnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan RUIGI Cloud itu set aja modenya BRICS, lalu VLAN ID-nya teman-teman set VLAN berapa yang di sisi routernya. Routernya bisa pakai router atasnya bisa pakai mikrotik. Bisa, nggak ada masalah. Nah, nanti kalau teman-teman pakai Captive Portal di sini harus dibikin out-nya. Nah, authentication-nya pilih Captive Portal. Seamless-nya berapa hari dia bisa bertahan ID-nya. Lalu teman-teman tambahkan add new portalnya di sini. Saya juga udah pernah bikin ya teknologi WiFi tanpa mikrotik. Ada nggak ya? WiFi voucher RUIGI. Nih, cara mudah membuat voucher WiFi di RUIGI Cloud, cara membuat profil WiFi voucher di RUIGI. Nanti ini saya taruh lah di apa ya, di deskripsi ya. Ada nggak playlistnya? Nah, ini tutorial RUIGI ini teman-teman tonton aja yang tutorial RUIGI. Ini ada videonya, ada 22 video. Nanti fokus di bagian yang WiFi voucher. Nah, ini di video ini vouchernya kita taruh, Captive Portalnya, login pack-nya kita taruh di RUIGI Cloud. Di RUIGI Cloud. Kalau teman-teman taruh di apa? Di mikrotik login pack-nya, maka jangan ikutin video ini. Tidak perlu ikutin video ini. Teman-teman tinggal bikin aja seperti ini. VLAN, BRICS. Ya udah, kita nggak usah aktifkan Captive Portal di sini, autentikasinya nggak usah diaktifkan. Nah, encryption mode-nya di set open aja. Jadi semua orang bisa connect, tapi nanti setelah terhubung ke internet, dia akan dimintai login pack sesuai yang teman-teman set di mikrotik teman-teman gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan yang mana nih yang cocok dengan studi kasus kita di lapangan. Misalnya kalau kita mau yang lebih simple, ya seperti ini kan simple nih, mikrotik, BRICS, RUIGI AP. Nah, itu nggak perlu pakai RUIGI Cloud, langsung aja set. Itu lebih gampang. Prakteknya ini prakteknya ya, di mikrotiknya ya standar aja. Nah, ini di mikrotiknya tinggal kita nih ya, saya gedein ya, udah zoom. Nah, tinggal di break aja nih portnya. Misalnya tadi di port 3 misalnya atau di port 1 gitu. Tinggal teman-teman break aja, lalu set DHCP seperti biasa. Kita set DHCP servernya di sini.
Nah, di sini ada brick 1, brick 2 gitu IP DHCP-nya. Tinggal teman-teman bikin aja portnya, port brick 1, brick 2, lalu tuh masukin port yang masuk ke brick 1 port berapa aja, brick 2 port berapa aja, lalu set DHCP biasa. Nah, nanti tinggal di bawahnya tinggal dicolok nih. Di RUIGI AP-nya tinggal teman-teman set bricks, jangan NAT. Jadi kalau dia brick dia akan ngikut ambil dari IP dari mikrotiknya gitu, sehingga login pack-nya muncul. Oke, demikian videonya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Bernita Maju, apakah perangkat RUIGI bisa sistem break dan voucheran? Jawabannya bisa. Tadi udah saya jelaskan semuanya, tinggal diracik ya sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.